Di sini saya akan mengulas 2 jenis pohon nangka yang akan selalu berbuah lebat dan saya akan mengulas kiat-kiatnya yang penting supaya nanti pohon nangka yang kita tanam ini tetap selalu berbuah lebat, tiada pernah berhenti. Yang pertama, langsung saja dengan batang yang masih kecil, ini adalah nangka madu. Nangka madu ini satu gagang, ini bisa menghasilkan hingga belasan biji dalam pembuahannya. Ini kurang lebih sekitar ada 13-an lah ya. Nah, teman-teman tuh harus tahu supaya dapat tercipta pohon nangkanya ini tetap berbuah lebat kayak gini, rahasia yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa pohon nangka ini jenis tanaman yang kaya akan getah. Jadi getah tersebut diproduksi oleh air. Nah, itu artinya tingkat kelembapan haruslah tetap selalu terjaga, jangan sampai terjadi kekeringan yang berlebih. Usahakan itu media tanam tetap selalu gembur, jangan sampai terjadi faktor pemadatan karena untuk kesuburan akarnya ya. Jadi akarnya inilah nanti yang akan menyerap kadar air yang ada di sekitar media tanam. Sehingga nanti dari akar hingga pucuk daun barulah akan subur. Lalu yang kedua, jenis tanaman nangka yang akan berbuah lebat adalah nih, persilangan antara nangka dengan cempedak. Ini lihat bekasnya ya, sudah baru aja saya panen ya. Nah, dia akan dapat berbuah lebat, tapi untuk persilangan nangka dan cempedak ini karena bijinya hanya sedikit, jadi hanya difokuskan untuk sayur. Lihat, tiap kali pembuahannya seperti ini, di ujungnya dia akan menyusul pembuahan yang baru. Sampai begitu seterusnya. Bahkan per gagang ini bisa menghasilkan dari 7 hingga 20 buah. Coba bayangkan, satu gagang bisa sampai 20 buah ya. Kalau ada 5 gagang yang berbuah. Nah, tapi karena lagi-lagi jenis nangka ini menyukai dengan kelembapan. Jadi kita harus memperhatikan, selain dari kadar air juga tingkat kegemburan media tanam ini haruslah tetap selalu gembur seperti ini. Juga jangan menanam berhimpit-himpitan dengan pohon yang lain supaya nanti akarnya tidak berebut makanan. Nah, lalu yang berikutnya tipsnya adalah harus terkena paparan sinar matahari. Lihat, jadi makanan ini diproduksi oleh pohon nangka ketika dia mendapat paparan sinar matahari atau paling tidak dia dapat biasnya lah ya, kayak gitu. Nah, supaya nanti itu yang disebut dengan fotosintesis maksud saya, ataupun proses pemasakan makanan. Nah, kemudian kalau kita suka dapati biasanya kalau di pohon nangka ini binatangnya seperti ini ya, kupu-kupu putih ataupun yang coklat ini langsung kita usir aja. Jadi jangan sampai nanti berkerumun di sekitar areal pucuknya, lihat. Karena pembuahannya ini dia akan memproduksi di ujung-ujung pucuk seperti ini. Lihat, ini buah yang kecil nomor 2 ya. Terus muncul lagi buah yang terkecil seperti ini. Dan ciri-ciri buah yang bakal bisa tumbuh hingga dewasa, dia memiliki gagang yang lebih besar. Nah, lihat gagangnya gemuk-gemuk seperti ini ya. Nah, kalau yang nggak bisa tumbuh hingga dewasa itu seperti ini. Ini yang disebut dengan buah pejantan. Gagangnya kecil, dia memiliki serbuk sari seperti ini. Baiklah, kita jumpa tutorial selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya ulas poinnya adalah memahami 2 jenis pohon nangka yang akan tetap selalu berbuah lebat.